Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Karena masyarakat Indonesia dengan mendengar berita radio dalam keadaan apapun mereka bisa menerima informasi. Waktu patroli itu ada dua TKP, didapat 19 botol bom ikan siap ledak. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Modianse mengatakan di usianya yang genap 78 tahun, Radio Republik Indonesia tak tergantikan. Posal Bau-Bau musnahkan belasan botol bom ikan siap ledak yang ditemukan di perairan Pulau Panjang dan Pulau Pendek, Kabupaten Buton. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kipton Pagi selengkapnya hari ini Selasa 12 September 2023. Kita ke berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Modianse mengatakan di usianya yang genap 78 tahun, Radio Republik Indonesia tak tergantikan dengan media informasi lainnya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Karena masyarakat Indonesia dengan mendengar berita radio dalam keadaan apapun mereka bisa menerima informasi. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Modianse mengatakan Radio Republik Indonesia RRI tak tergantikan dengan media informasi lainnya. Karena menurut Ahmad Modianse, masyarakat bisa menerima informasi dari RRI meskipun sedang melakukan aktivitas lain berbeda dengan media lain yang terkadang terbatas oleh beberapa hal. Karena memang RRI dengan penuhi informasi hari ini, saya kira belum tergantikan. Karena masyarakat Indonesia dengan mendengar berita radio dalam keadaan apapun mereka bisa menerima informasi. Beda halnya dengan alat informasi lainnya yang kadang-kadang terbatas oleh beberapa hal. Wali Kota Bau-Bau juga menyambut baik RRI yang genap berusia 78 tahun pada 11 September 2023 bergerak bertransformasi menjadi media multiplatform berbasis radio untuk Indonesia Maju. Menurutnya, upaya transformasi tersebut sekaligus mempertegas peran RRI dalam memberikan pelayanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan milenial. Ya, saya kira ini bagian dari respon RRI untuk menyesuaikan dengan zaman. Dan saya kira ini akan lebih mempertegas peran RRI sehingga RRI juga akan masuk di kalangan milenial. Karena era digital ada era generasi milenial sehingga RRI pun akan dengan sangat mudah diterima oleh generasi milenial. Di akhir pernyataannya, Ahmad Modianse berharap sebagaimana semboyannya sekali di udara tetap di udara, RRI tetap menjadi media penyebar luasan informasi yang dicintai masyarakat. Tentunya kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bau menyampaikan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang hari ini berulang tahun. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Posal Bau-Bau musnahkan belasan botol bom ikan siap ledak ditemukan di perairan Pulau Panjang dan Pulau Pendek Kabupaten Buton. Wono Nurliani melaporkan. Pos Angkatan Laut Posal Kota Bau-Bau memusnahkan sedikitnya belasan botol bahan peledak handak atau bom ikan. Pemusnahan barang bukti dengan cara direndam dalam air tersebut turut disaksikan Wali Kota Bau-Bau, perwakilan Polres dan Kodim 1413 Buton, serta sejumlah instansi vertikal dan jajaran OPD terkait. Komandan Posal Bau-Bau Letu Marinir Satur Suryo M mengatakan belasan botol bom ikan tersebut ditemukan jajaran Pos Angkatan Laut pada 16 Mei lalu berdasarkan laporan warga akan adanya aktivitas illegal fishing dengan cara tidak benar
di seputar perairan Pulau Pendek dan Pulau Panjang, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Saat tiba di lokasi 17 Mei pagi, seperti laporan masyarakat, benar saja terdengar dentuman ledakan di perairan Pulau Pendek. Tim Posal Bau Bau selanjutnya melakukan penyisiran dari sumber ledakan dan melihat perahu berisi 2 orang dengan aktivitas mencurigakan. Sayangnya petugas tidak dapat menjangkau para pelaku karena saat petugas bergerak melakukan pengejaran, keduanya melarikan diri menuju tepi tebing pantai Pulau Pendek dan melarikan diri ke puncak tebing masuk ke dalam hutan. Di waktu patroli, melaksanakan patroli itu ada dua TKP. Dua TKP didapat 19 botol bom ikan siap ledak di daerah Bunitiro, di Pulau Pendek sama Pulau Panjang. Selanjutnya, kata Catur Suryo, di TKP aparat mengamankan barang bukti berupa 1 buah perahu fiber sepanjang 9 meter beserta mesin tempel Yamaha 15 PK, 11 botol bom ikan dalam ember, obat nyamuk bakar, dan korek api. Setelah mengamankan barang bukti, tim kemudian melakukan penyisiran kembali pada pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Tim kembali melihat pergerakan di bibir pantai utara Pulau Panjang dan melakukan pengejaran. Dan lagi-lagi para terduga pelaku melarikan diri dan bersembunyi menuju puncak tebing dalam hutan Pulau Panjang. Tim pun kemudian mengamankan barang bukti yang menguatkan adanya aktivitas pengeboman ikan, yakni ditemukan 8 botol bom ikan, 1 gulung obat nyamuk, dan barang bukti lainnya. Posal kini memusnahkan seluruh barang bukti bom ikan, tersisa perahu dan mesin kapal para terduga pelaku yang masih dalam penyelidikan aparat. Waden Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kehadiran marching band di sekolah bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, namun lebih pada penguatan karakter anak. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Sehingga itulah mengapa marching band ada di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tapi lebih kepada penguatan karakter. Tahun ini, pemerintah Kota Bau Bau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali membagikan peralatan marching band ke sejumlah sekolah dan salah satu penerimanya adalah SD Negeri 3 Katobengke. Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Munianse saat penyerahan simbolis Senin pagi mengatakan usia SD dan SMP merupakan usia kritis dalam siklus kehidupan karena dinamika hormonalnya tinggi sehingga bila tidak didampingi dengan kegiatan positif dimungkinkan akan melenceng ke hal-hal yang negatif. Maka dengan hadirnya marching band di lingkungan sekolah dapat melengkapi proses belajar mengajar dan mendorong anak didik lebih berkreativitas. Memanfaatkan dinamika hormonal mereka, dinamika kemudaan mereka pada hal yang positif. Sehingga itulah mengapa marching band ada di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tapi lebih kepada penguatan karakter, melengkapi dari apa yang menjadi 6 pilar pelajar Pancasila. SD Negeri 3 Katobengke merupakan sekolah pertama di Kecamatan Betoambari yang memiliki peralatan marching band sehingga wali kota berharap suara marching band yang diberi nama Gema Trikat Lipu Modikana ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan terus menggema agar menginspirasi sekolah-sekolah lainnya. Kita akan terus berupaya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Sekolah-sekolah di SD itu walaupun sederhana tetapi ada alat marching band. Ada alat-alat seperti ini karena memang kita sangat mengharapkan anak-anak kita ini akan menjadi peluncur di masa depan. Mereka ini nanti akan bermain di area yang tidak seperti area kita. Mereka akan menemukan sebuah masa yang penuh dengan tantangan, sehingga kita yang hari ini harus menyiapkan mereka untuk bisa melawan zaman yang zamannya pasti akan berbeda dengan zaman kita. Ahmad Munianse menambahkan, musik yang dikelola dengan baik dapat memicu lahirnya energi yang kuat dan dapat membantu sistem pendidikan sehingga meningkatkan karakter anak. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora setempat menyatakan kegagalan meraih 6 medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas ke-16 di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Agustus hingga 4 September 2023 lalu menjadi bahan evaluasi.
Kepala Dispora Sultra, Laude Daerah Hidayat mengatakan, hasil yang dicapai seluruh cabang olahraga PPLP akan menjadi bahan evaluasi sehingga prestasinya meningkat pada pelaksanaan event selanjutnya. Menurut Laude Daerah, evaluasi pada atlet dan manajemen internal sangat penting untuk mengetahui apakah orang-orang yang duduk di teknis persiapan atlet sudah bekerja sesuai dengan aturan atau belum. Tak hanya itu, Kadis juga mengaku akan turun langsung ke setiap cabang olahraga PPLP yang akan memanggil semua penanggung jawab cabur Popnas untuk mengetahui pasti ada yang menjadi hambatan sehingga tidak mampu berbuat banyak di pentas nasional. Ia juga menginginkan pembinaan atlet di Sultra dapat dilakukan dengan baik di jenjang paling bawah. Dirinya memahami prestasi sebuah cabang olahraga tidak didapatkan secara instan namun berjenjang. Karena itu dalam menghadapi event bergengsi, baik daerah maupun internasional, kesiapan dari atlet memang harus total. Adapun pada Popnas 16 Palembang Sultra mengirim 101 kontingen terdiri dari 71 atlet, 19 pelatih, dan 11 ofisial. Mereka berlaga pada 12 cabang olahraga yakni silat, tinju, dayung, wushu, karate kempo, sepak takraw, menembak, panahan atletik, renang, dan taekwondo. Sementara itu pelatih PPLP Dayung, Ratna mengungkapkan untuk laga Popnas kali ini Dayung menurunkan 14 atlet. Khusus Dayung menurunkan 75% merupakan atlet pemula. Dayung pun berhasil meraih 1 perak 3 perunggu. Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah terkait daya tahan pendayung. Termasuk sarana dan prasarana yang digunakan merupakan milik Pemprov. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan di usianya yang genap 78 tahun, Radio Republik Indonesia tak tergantikan. Posal Bau-Bau musnahkan belasan botol bom ikan siap ledak yang ditemukan di perairan Pulau Panjang dan Pulau Pendek Kabupaten Buton. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.